bahasnya. Oh ya, sorry. Ya. Hari ini mau belajar tentang Pro 2 sama kok yang belum tahu, nanti UTS-nya itu katanya Pak Luza itu waktu pertemuan HTML CSS itu bakal mirip kayak yang kemarin kalian bikin buat kayak nanti dikasih link, ada tabel dalam bentuk JSON gitu, terus kita disuruh buat bikin suatu tempat, bukan suatu tempat sih, suatu button sama masukin linknya. Nanti kalau buttonnya dipencet, tabelnya di display gitu ya. Ya udah sih gitu aja. Oke, langsung aja sih. Nah, apa ya? Mungkin pertama ini ya tentang HTML CSS-nya dulu sebentar. Tak share screen. Nah, oke. Jadi ini HTML CSS-nya dulu, lebih ke tepatnya ke HTML-nya dulu ya. Nah, sebelum itu aku mau kasih overview tentang cara filenya bekerja. Nah, txt. Jadi satu, kita buat HTML untuk menampilkan elemen-elemennya gitu. Terus habis itu dua, ini opsional sih. CSS dipakai supaya website lebih terlihat rapi. Tiga, kayaknya nomor dua opsional tapi disebut nambah nilai sih. Tiga, sekarang membahas JavaScript, JavaScript-nya. Nah, ini JavaScript-nya aku bagi jadi 3A, 3B, 3C gitu. 3A ini guna dari JavaScript-nya apa, terus habis itu cara kerjanya, terus habis itu ya implementasi. Oke. Nah, em, sekarang kita buka HTML-nya dulu sih. Ini cepet sih, dalam artian ya karena udah di spoilerin sama Pak Musa UTS-nya ngapain, jadi ya bahasnya ini. Oke. Terus habis itu ini ya, kalau misal bikin HTML itu ada berapa elemen gitu ya. Ini aku bikin simple aja, dalam artian ini cenderung minimum gitu. Nanti kalau mau ditambah-tambahin silahkan gitu buat lebih bagus ya. Nah, ini pertama awalnya tuh harus dikasih doctype HTML gini. Ini untuk konvensinya dalam artian supaya nanti kalau ada developer lain baca bisa paham gitu. Terus HTML lain sama dengan N ini berarti bahasanya itu Inggris. Terus ini masalah head ya. Head itu nanti ngefeknya ada di daerah. Kalau kalian nambah new tab gitu nanti kelihatan banget misalnya di title-nya ini ya. Jadi kalau misal kalian buka indeks HTML ini nanti namanya itu table display. Nggak tujuh ini. Nah, nanti aja. Aku jelasin secara keseluruhan dulu. Sama ini meta charset UTF-8 ini untuk ngasih tahu charsetnya, karakter setnya, dan ini juga untuk keamanan juga gitu. Terus habis itu ini biasain kok misal mau bikin CSS gitu dibuat link aja daripada langsung habis misal gini ya. Kalau misal CSS kan bisa pakai style ya, style gini. Terus habis itu misal satu apa gitu, misal color sama dengan aqua gini. Nah, ini sebenarnya bisa juga sih, tapi daripada gitu mending apa namanya? Mending dibikin di file CSS berbeda. Ya, em, untuk sementara ini style CSS-nya masih kosong ya. Jadi ya nggak ada effect-nya gitu.
Terus habis itu, sebentar, tak share full screen aja. Nah, oke. Ini tak share screen ya. Nah, full screen mana ya? Ini. Oke. Oke, jadi kayak gini ya, sebentar. Aku delete dulu stylenya. Jadi kan kalau misal mau bikin HTML kan ya, di sini ada title ya. Misal kalau misal aku buka ininya, misalnya kan table display nih tadi kasihnya. Berarti yang di atas ini tampilannya itu table display gitu. Nah, habis itu ini bikin header dulu. Oh ya, di sini ada header. Oh, diperhatiin ya, ini ada header, ada artikel, sama ada section, sama ada div gitu. Nah, ini mereka itu hanya sebagai penanda ya. Jadi sebagai penanda untuk suatu bagian gitu, supaya nanti yang coding itu, programmernya itu nggak pusing kayak, oh ini apa, oh ini header berarti atas, oh ini footer berarti bawah, oh ini artikel, oh ini section kayak gitu. Di artikel sama section tuh buat jelasin bagian-bagiannya gitu. Itu juga ada, kan ada artikel, ada section, nah itu juga ada aside, ada juga nav. Nah, nav nih buat bagian navigasi dari suatu website. Aside nih biasanya ditaruh buat kalau ada elemen yang berjajaran gitu di websitenya. Tapi karena nggak perlu, aku jadi nggak cantumkan di sini. Oke, terus habis itu ini, kita mau bikin judulnya dulu, kita misal, kita ganti ya. Satunya misal kita kasih pengambil tabel gitu. Nah, jadinya kan kok di sini dia berubah gitu. Nah, terus kayak tadi ngelanjutin ya, buat yang bagian stylesnya. Jadi kalau misal kita di sini, kita bisa langsung kasih style. Ini kan H1-nya ya. Misal kita H1-nya mau kita ubah jadi warna biru. Jadi kita tulis di dalam kurung stylenya itu color blue. Misalnya gini ya. Oke, jadi kalau kita reload, dia jadi biru juga. Kayak gitu sih. Oke, terus habis itu apa lagi ya? Lanjut ke bagian dalam ininya. Jadi kan seperti yang kemarin, kita mau bikin suatu tempat buat ngisi linknya itu. Nah, habis itu kita mau bikin suatu tombol, terus habis itu kita mau nampilin tabelnya. Nah, di sini seperti yang aku udah tulis di overview ya. Jadi kan kita mau bikin script JavaScript gitu buat menampilkan tabelnya. Nah, sekarang kita bahas 3R. Guna dari JavaScript-nya apa? Eh, Secara asinkron menampilkan tabel. Nah, cara kerjanya tuh, maksudnya itu gunanya ini tuh karena kita secara asinkron ya. Kan HTML kan sebenarnya kan dia markup language. Nah, jadi kita langsung ubah markup language-nya. Dalam artian gini, ini cara kerjanya aku jelasin ya. JavaScript-nya mengambil konten dari link, lalu mengedit HTML markup-nya. Markup atau markdown ya? Markdown sih kayaknya. Markdown supaya menampilkan tabel. Oke, itu aja sih. Di implementasinya ya di coding itu, di coding dulu. Jadi kita perlu mempunyai sesuatu di HTML-nya buat dia ngedit gitu. Karena ini lalu dia mengedit kan.
mengedit langsung mengubah HTML-nya gitu. Nah, jadi di sini kita udah siapin tempat inputnya, terus habis itu kita siapin tombolnya, terus terakhir kita siapin tempatnya tadi. Buat tadi kan katanya kan diedit kan, mengedit HTML-nya kan. Jadi kita juga udah harus siapin dulu. Walaupun mereka di sini kan kelihatan banget kan kosong ya. Nah, kan mereka kosong, nggak ada isinya, tapi nanti karena kita masukin link terus JavaScript-nya berjalan gitu, itu diedit supaya dia ada isinya gitu. Oke, jadi ya kayak ini ya. Tapi kan ini belum ada script-nya kan. Nih, nggak ada isinya di sini kan. Jadi kalau kita pencet ya nggak ada apa-apa gitu. Oke, nah sekarang kita mau bikin apanya ya? Bikin ke JavaScript-nya dulu kali. Nah, di JavaScript ini kita perlu buat apa aja sih? Kita perlu buat satu tempat buat ngambil link, ngambil URL link yang ada di websitenya itu, yang ini ya, yang di dalam sini. Terus habis itu kita mau membuat request request ke linknya dan ambil kontennya. Terus habis itu kayak tadi ya, di overview mengedit HTML sehingga dia menampilkan tabel gitu. Oke sih. Hmm, berarti kita perlu beberapa hal ya. Sama apa lagi ya sebelum aku masuk? Oh iya, aku lupa ngasih tahu. Nah, di sini ada ID ya. Ini ID. Terus habis itu ada ID-ID kayak gini intinya. Nah, itu ID-nya itu berguna di saat kita mau ngambil elemen dari HTML-nya. Kayak gini. Jadi kan tadi kan aku bilang kita mau ngedit elemen HTML-nya kan. Nah, oleh karena itu kita perlu ngasih semacam tanda pengenal gitu. Namanya juga ID ya. Tanda pengenal di HTML-nya supaya si JavaScript ini bakal tahu elemen apa yang bakal perlu diedit gitu. Sama satu lagi ini ya tentang script ya. Jadi script sebenarnya sih habis ada button yang ada on click-nya gini, terus kayak kita mau kasih fungsi batch data gitu, sebenarnya nggak harus pakai source gini, bisa langsung ditulis di dalam script-nya itu. Apa-apa gitu ya, itu boleh sih. Tapi untuk kerapian aja, aku taruh bisa dikasih keyword source ini supaya kita ngubah apa namanya, mengambil fungsinya itu dari file JavaScript itu. Guys, ini BTW salah ya, ini kan harusnya main. Soalnya di sini juga main.js ya. Oke sih, sama apa lagi ya sebelum masuk ke JavaScript-nya. Ya aman sih, oke ya. Mm-mm, aman. Tapi sejauh ini ada yang bingung nggak? Aman ya. Oke. Nah, bentar aku tunggu sebentar lagi jaga-jaga dia mau nanya gitu. Bentar ya guys, nih. Hmm, trik apakah nanti bahas exam? Oke sih. Maksudnya exam masalah itu ya, kayak
Oh ya, soalnya kan besok juga dari scratch ya. Oke, oke, aku paham. Maksudnya, katanya itu dipakai. Oh, oke, oke. Exempt ya. UTS, benar-benar. Soalnya kan besok kan bikin dari scratch, scratch website yang kayak gini ya. Maksudnya, paham gak sih? Jadi kita benar-benar bikin dari scratch, HTML, CSS, JS-nya kita bikin dari scratch, terus kayak naruh filenya ke websitenya juga dari scratch gitu. Dari awal banget. Jadi, oke. Tuh harus pakai XAMPP kah? Atau boleh SSH? Nggak tahu sih. Kayaknya mending bahas-bahas dua-duanya sih. Oke, oke. Oke sih. Karena yang JavaScript ini yang cenderung lebih lama, mending fokus ke yang lebih cepat dulu ya, guys. Bentar, aku tak setup dulu XAMPP-nya. BTW ini perlu file Zilla juga ya, guys. Aku file Zilla udah download belum ya? Aku belum download kemarin soalnya. Oke, oke. Tapi sebelum itu, yang FileZilla ini sama yang SSH ini sama-sama apa namanya? Konsepnya sama kok. Nah, oh ya sama satu lagi. Apa namanya? Kalau misal misal XAMPP ini kayaknya nggak terlalu wajib sih dalam artian XAMPP ini khusus buat kok kalian nge-setupnya pakai PHP ya. Nah, tapi intinya kita harus kayak mindahin file PHP, kok nggak file HTML, CSS-nya ke dalam apa ya namanya domain atau website ya. Eh, ke dalam ke dalam iya, ke dalam site-nya tak setting share screen. Nah, ini jadi gini, hostnya ini kan pakai file gila ya. Sebenarnya tuh XAMPP-nya nggak wajib sih, itu untuk file ke